Oke, shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Miss berharap kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan baik. Nah, hari ini kita bersyukur bersama-sama karena kita pun diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau mendasarkan ibadah ini pada satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita mengambil saat teduh. Amin, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Meskipun kami dalam situasi yang tidak normal, di mana kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan kami bersyukur karena Tuhan pun masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah pada hari ini. Oleh sebab itu Tuhan kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, kami mau meninggalkan setiap masalah kami, setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau menyerahkan hidup kami, hati kami untuk boleh kami beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, hari ini kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu memang mengajak kita semua untuk berdiri. Kalian yang ada di rumah masing-masing, mari berdiri. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dengan kita mau pujikan pujian, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Mari kita pujikan pujian ini. Akan Engkau ku kagum
agung hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita mengerti bahwa yang paling mengenal diri kita adalah Bapa di surga. Oleh sebab itu, mari kita memiliki keyakinan bahwa segala masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama pujikan pujian sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, apa kabarnya kalian yang di rumah saja? Sekalipun sudah bisa keluar, but much better kalian stay at home ya. Karena saat ini mungkin sedang dalam puncaknya pandemik COVID-19 ini. Kita tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan juga much better diam di rumah. Kita tetap berdoa supaya penemuan
vaksin COVID-19 ini bisa cepat keluar ya. Nah, gak kerasa ya, udah 7 bulan kita terbiasa diam di rumah. Terbiasa dalam arti apa nih ya? Terbiasa boring, terbiasa fighting sama mami, fighting sama sibling mungkin ya. Seperti cerita kemarin waktu Miss telepon adik Miss ya, ternyata mereka sedang berantem gitu ya, lagi fighting nih. Apa sih yang diributin gitu ya? Nah, ternyata Lego yang sedang dibuat sama cicinya itu, yang sudah jadi itu, dirusak sama adiknya gitu. Kalian kebayangkan buat Lego itu nggak gampang gitu ya, harus dibentuk dulu, dibayangin mau seperti apa gitu ya, warna-warnanya dipilih, satu persatu disusun. Waktu udah jadi, dirusak oleh adiknya. Nah, gimana nggak kesel, gimana nggak nangis, gimana nggak marah gitu ya. Lalu adiknya bilang, "Ci, bukan gitu bentuknya gajah." Loh, kok gajah? Padahal cicinya sedang buat rhino gitu ya. Nah, teman-teman, apa yang kita buat dengan susah payah pasti berharga untuk kita, bukan? Begitu pula apa yang dilakukan Allah kepada kita. Pernahkah kalian mempertanyakan waktu seringkali dengar kalimat ini? Sebab engkau berharga di matanya, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Benar nggak ya kalimat itu? Terutama ketika kalian dibully karena fisik kita, karena karakter kita, waktu kita dibanding-bandingkan dengan orang lain, bahkan waktu kita lihat diri kita di kaca. Apakah pertanyaan ini sering kali muncul di pikiran kalian? Waktu kita SD, kita sering kali nyanyi Ku Istimewa, bukan? Ku istimewa, berharga di matanya. Lalu bagian mana dari diriku yang istimewa dan berharga di mata Tuhan? Berharga di mata orang lain. Karena orang lain tidak melihat itu, tidak melihat saya berharga di matanya. Apakah saya layak dicintai? Atau bahkan saya layak mencintai orang lain? Albert Einstein mengatakan, At any rate, I am convinced that He, God, does not play dice. Dan Alkitab di Yesaya 44 ayat 2 mengatakan, Aku adalah penciptamu, engkau dalam pemeliharaanku, bahkan sebelum engkau dilahirkan. Saat itu Tuhan berbicara kepada umatnya, yaitu umat Yehuda ketika dalam pembuangan di Babel. Mereka putus asa, kecewa, kehilangan harapan, dan tidak dapat melihat masa depan. Tuhan berfirman melalui perantara Nabi Yesaya, supaya umat Yehuda jangan terpaku dengan melihat keadaan yang terjadi pada saat itu. Di ayat sebelumnya dikatakan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Tuhan mengenali siapa diri kita sebenarnya. Ia memanggil kita sesuai dengan nama kita, karena kita adalah milik kepunyaannya. Kelahiran kita bukanlah suatu kebetulan atau kekeliruan. Mungkin kalian pernah dengar, waktu sebelum kalian dilahirkan, orang tua kalian bilang, wah waktu itu kita belum berencana punya anak, tapi tiba-tiba mama mengandung gitu ya, muncullah kalian di kandungannya. Kira-kira mungkin begitulah bahasanya ya. Teman-teman, tapi tidak seperti itu di dalam pikiran Tuhan. Tuhan tidak pernah bermain dadu. Ia merancangkan hidup kita jauh-jauh sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita. Kalau kalian melihat sebuah bangunan yang besar, yang megah, sebelum dibangun, mereka pasti sudah membayangkan terlebih dahulu, membuat blueprintnya, semua ada di dalam pikiran dan rancangan arsiteknya, baik desain maupun sipil, estetik dan juga kekuatannya. Begitu pula apa yang Allah lakukan terhadap kita. Pemazmur mengatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. God design every detail of your body just the way He think about us. Tuhan merancang setiap detail dari tubuh kita. Kita bukan mass production atau pabrikan yang sekali cetak langsung jadi banyak. Allah memilih ras, warna kulit, rambut, dan setiap detail-detail ciri-ciri lainnya. Bahkan sidik jari kita pun di seluruh dunia, manusia yang jumlahnya miliaran ini, tidak ada seorang pun yang sama, bukan? So amazing. Lalu Dia memberikan talenta, kepribadian yang sesuai dengan kita. Tuhan tahu
Orang tua mana yang memiliki sifat-sifat genetik DNA yang tepat untuk menciptakan kita yang ada dalam pikirannya? Karena Tuhan punya rencana yang besar ketika Dia menciptakan kita. We are God's masterpiece. Seperti yang Allah katakan waktu Ia memanggil Gideon untuk menjadi hakim Israel dan berperang baginya. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah bangsa Israel. Kalau kalian bayangkan, hakim pilihan Allah, pastilah Ia seorang yang pemberani, yang kuat, yang beriman kepada Allah, bukan? It was harvest time in Israel, and a palpable sense of anxiety was in the air. At any moment, the wary farmers might lift their eyes to see a tidal wave of Midianite soldiers pouring down from the hills, like a flash flood from a broken dam. The Bible describes the Midianites as a nation of grasshoppers. Whenever the harvest was ripe, they would descend upon Israel's fields and crops in vast numbers, like a swarm of locusts, leaving nothing in their wake but destruction and desolation. The Israelites went on the defensive, hunkering down in caves, hiding in the mountains, and building protective strongholds. The nervous harvesters quickly reaped what they could and hid it away in anticipation of an imminent invasion. God had a plan to deliver Israel from the hand of Midian, and He had chosen just the man for the job. But God's choice seemed highly unlikely. Gideon was not a superhero by any stretch of the imagination. He was a victim of his society's ills, a man who had been influenced by the climate of cowardice that had crippled and enslaved the Israelites. He was such a prisoner of fear that he would hide in a winepress to thresh his small harvest of wheat. A winepress is no place to thresh wheat. But Gideon had chosen this inappropriate place because he was afraid of the Midianites. He was afraid of losing his harvest and his life, so he hid both underground. It was in this dungeon of fear that the Lord found Gideon, frustrated, trembling, and perspiring. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, you mighty man of fearless courage." No one would have anticipated the Lord's declaration that day. Gideon, the Lord says, "You are a mighty man of fearless courage." Where others saw a coward, God saw a deliverer. Apa yang kalian highlight tentang Gideon? Apa yang kalian lihat dari diri Gideon? Biasanya orang yang disebut pahlawan adalah orang yang sudah berhasil melakukan sesuatu, bukan? Tapi Gideon belum melakukan apapun. Bahkan ia sedang bersembunyi waktu Allah datang kepadanya. Allah datang untuk memanggil dia menjadi seorang hakim. Tetapi apa yang Allah katakan? Engkau adalah pahlawan. Pergi dengan kekuatanmu. Apakah Tuhan tidak salah orang? Of course not. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Kehadiran kita di dunia ini bukan kecelakaan atau ketidaksengajaan. You are wonderfully and fearfully made. Allah merancang kita sesuai dengan tujuannya, dan motivasi Tuhan menciptakan kita adalah karena kasih-Nya. Dia ingin mengekspresikan kasih-Nya kepada kita. Seperti orang tua yang bersiap menyambut kelahiran anaknya, Allah yang penuh kasih mempersiapkan segala sesuatu sebelum kita hadir di dunia ini. Allah menciptakan dunia dan seluruh isinya agar siap menjadi tempat tinggal kita. Betapa jauhnya pemikiran Tuhan, betapa sulit untuk kita pahami apa yang ada di dalam pikiran Allah. Dan membuat manusia gagal melihat rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Orang melihat, menilai dirinya dari apa yang orang lain lihat tentang dirinya. Bukan apa yang Tuhan lihat mengenai dirinya, bukan apa yang Tuhan rancangkan di dalam dirinya. Orang yang tidak terkenal ingin menjadi terkenal. Orang yang terkenal ingin bunuh diri karena menyesal sudah menjadi terkenal. Manusia tidak pernah puas. Manusia tidak dapat menyadari tujuan hidupnya apabila dia tidak bertanya kepada Sang Penciptanya. Di sini Miss punya sendok, garpu, dan juga pisau. Dan Miss punya lans nih, lans ala sultan.
edisi awal bulan ya. Nah, kalau misalnya Miss mau makan steak, potongnya pakai garpu, bisa nggak ya? Bisa sih, tapi ibadahnya sama besok ya. Jadi harusnya Miss pakai pisau. Salah nih. Harusnya begini ya. Setelah itu baru bisa dimakan. Tapi kalau Miss mau makan sup, apakah bisa pakai garpu? Bisa sih. Tapi habisnya besok juga. Harusnya pakai sendok kan? Nah, kalau gini baru bener nih. Tapi apakah sendok lebih berharga daripada garpu? Dan garpu tidak berharga daripada sendok? Ataupun pisau? Enggak, bukan? Masing-masing. Sendok, pisau, garpu punya fungsinya masing-masing. Dan penciptanya membentuknya seperti ini karena mereka mendesain. Ada fungsinya, pasti ada tujuannya. Begitu pula waktu Allah menciptakan kita, ada tujuan yang khusus untuk setiap kita, bukan? Kalian pasti bertanya, lalu bagaimana dengan orang-orang disability? Kalian pasti tahu Gracia Evania, Lihiah, Nick Fujitsu. When you're in school, when you're growing up in life, it actually sort of matters to people how you look. And then it matters to you because it matters to others. And the fear that we have is that we're going to be alone, that we're not good enough. And we have to change ourselves. And so many people put me down and say, Nick, you look too weird and no one's really your friend and you can't do this and you can't do that. And I couldn't change anything. It's not like just fixing my hair one day and everything's fine. I couldn't change my circumstance. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arms and legs. I need arms and legs. It was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. That I'll never ever be somebody who people would like or people would accept. And it was so hard, man. I thought to myself, I can't go on the soccer field like everybody else, and I can't ride my bike, and I can't skateboard, and all these sort of things. And I started getting depressed. I thought, what kind of purpose do I have to live? I mean, are you just here to live to die? I mean, is there not a purpose for me? Is there not a purpose in done life? so that the works of God would be revealed through him. And I'm like, wow, God, if you had a plan for the blind man, you do have a plan for me. And that was the beginning of my personal relationship with Jesus. Youth groups were starting to call me, churches were starting to call me, opportunities were opening up everywhere for me to share my testimony. I was speaking in front of 300 sophomore public high school students. 3 minutes into it, half the girls were crying. One girl in the middle of the room started weeping. She put up her hand and she said, I'm so sorry to interrupt, but can I come up there and give you a hug? In front of everyone, she came and she hugged me. She cried on my shoulder and whispered in my ear, no one's ever told me that they love me. No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am. I couldn't believe it. It changed my life. At that moment, I knew God was ministering to her through me. It's not by my speech or my power, it was God. And my heart was ignited with a passion. And it was an awesome day to see one soul transformed forever. That was when I knew I was called to be a worldwide evangelist. Our identity, our purpose, sejak semula sudah dirancang oleh Allah, Sang Pencipta. Kasih Sang Pencipta begitu besar kepada kita. Bahkan ketika kita memilih untuk menjauhi Dia dan berkubang di dalam dosa-dosa kita, kita ingin menentukan rancangan hidup kita sendiri. Tetapi Ia tetap melihat kita sebagai masterpiece-Nya. Allah bahkan rela mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita, agar kita tidak binasa oleh dosa-dosa kita, oleh keinginan-keinginan kita, oleh ketidaksadaran kita akan maksud, rencana, tujuan Allah menciptakan kita. Kasih Yesus menyelamatkan kita dari hidup berdasarkan pengertian kita sendiri.
pengorbanan Yesus di atas kayu salib mengingatkan kita bahwa kita berharga di matanya. Kita berharga sebuah nyawa bagi Yesus. Kasih Yesus membuat kita dapat melihat Bapa di surga yang begitu mengasihi kita dan menanti kita sampai satu saat nanti kita kembali datang kepadanya. Setelah kita traveling di dunia, setelah kita melakukan misi Tuhan untuk kita di dunia ini, Allah akan dengan sangat senang menyambut kita di tempatnya nanti. Apakah kalian sudah menyadari bahwa hidup kalian bukan kebetulan? Apakah kalian percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kalian? Kalian bisa sebut Gideon, Musa, Abraham, dan masih banyak lagi orang-orang biasa yang Tuhan pakai, Tuhan jadikan luar biasa setelah bertemu pribadi dengan Tuhan. Sudahkah kalian bertemu pribadi dengan Dia, Sang Pencipta kita? Ia bukan hanya dapat menjawab apa rancangan besarnya untuk hidup kita, tetapi Ia juga mengerti pergumulan-pergumulan kita. Mengapa? Karena Ia pernah mengalaminya. Yesus pernah dicobai, sehingga Ia tahu iblis selalu mencobai kita agar kita ragu bahwa Allah punya rancangan yang besar di dalam hidup kita. Iblis selalu mencobai kita agar kita jatuh di dalam dosa dengan mengusik kita lewat penampilan kita, karakter kita, keadaan sekeliling kita, orang tua kita, segala sesuatu yang kita pikirkan negatif tentang kita. Mari kita dapat bersandar kepada Yesus. Mari kita temukan jawaban di dalam Dia, karena Yesus sudah menang melawan godaan iblis. Yesus tahu rencana Allah tidak pernah gagal. Yesus tahu bahwa Allah selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Allah memberikan manual book di mana kita bisa menemukan apa isi hatinya. Bagaimana kita harus mencari rancangan besarnya bagi setiap kita. Dan juga yang selalu memberikan semangat, mengingatkan kita, God loves you more than you love yourself. Sudahkah kalian membaca manual book dari Sang Pencipta kita? Sudahkah kalian mendengar dari Sang Pencipta kita tentang rancangannya yang besar di dalam hidup kita? Kalau sekarang kalian selalu mencari wifi, mencari sumbernya agar bisa get connected, have you connected with God? So He will tell you His big design for you. God has a plan for you. You were designed for a purpose. You were made to reflect God's glory. You are not an accident. You are designed by God. Let's pray. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami dikuatkan, kalau hari ini kami diteguhkan bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Tuhan ada, Tuhan menciptakan kami, Tuhan tahu isi hati kami. Bahkan sebelum kami ada di dunia ini, Tuhan sudah merancangkan semuanya itu ada di dalam hati dan pikiran-Mu. Terima kasih Tuhan, buat rancangan-Mu yang belum kami lihat. Dan ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami tidak percaya bahwa kami ini adalah orang yang berharga. Kami ini adalah orang kesayangan-Mu. Kami ini adalah orang-orang yang sudah Engkau pilih untuk menjalankan misi-Mu di dalam dunia ini. Tuhan tolong berkati setiap kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Supaya kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan setiap kami. Bahwa Tuhan punya rancangan yang indah, rancangan yang besar, yang luar biasa atas diri setiap kami. Tuhan tolong kami Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau selalu mengasihi kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan tolong juga ingatkan kami, supaya kami terus mencari sumber apa yang bisa kami dekat kepada Engkau, baik di dalam pembacaan firman-Mu, baik di dalam penggalian akan firman-Mu, baik di dalam doa-doa kami. Tuhan tolong kami, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kiranya firman-Mu boleh terus berbicara kepada setiap kami, karena kami yakin dan percaya tidak ada satu firman pun yang akan sia-sia berlalu begitu saja. Tetapi ada Engkau yang akan selalu menguatkan kami. Ada Engkau yang akan selalu menyemangati kami.
Terima kasih Bapa buat semuanya ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami yakin, kami percaya. Dan kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa selalu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Temukan rancangan Tuhan dalam hidup kalian. God bless you. Puji akan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama itu boleh memberkati setiap kita. Kita mengenal diri kita di dalam rancangan Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari kita sama-sama lewat pujian ini, kita boleh mengaminkan bahwa kita mau setia mengikuti setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kini aku percaya.